Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nirwana, program studi pendidikan di sekolah dasar semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS pada mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh dosen Ibu Rizdiana Andika Fatmawati MPD. Materi yang saya ambil di sini adalah nilai dan norma. Apakah nilai itu? Menurut Jahari Rizminiati 2007, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Sedangkan pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Di sini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. Secara historis, nilai Pancasila digali dari puncak bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Dalam pembelajaran PKN di SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup. Sekarang kita masuk pada bagian norma. Apakah norma itu? Norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, norma dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 1. Norma agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa. Misalnya dilarang mencuri, membunuh, dan menipu. Kita masuk yang kedua, norma kesusilaan. Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya harus berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat dan menghormati. Akibat dari pelanggaran norma ini ialah dicela sesamanya atau masyarakat karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Yang keempat, norma hukum. Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukuman. Penyataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.